Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait memodifikasi rencana pembelajaran sebagai ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fatoni. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa Indonesia, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung saja pada bagian latar belakang, yaitu rencana pembelajaran berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan cara yang terstruktur dan efektif. Sehingga dengan kita memodifikasi rencana pembelajaran ini bertujuan untuk menyesuaikan materi pada kondisi tertentu. Dengan demikian, materi yang disampaikan dapat lebih dekat dengan kehidupan siswa, meningkatkan relevansi dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, dengan memodifikasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga melatih kita sebagai guru untuk bisa menganalisis dengan cermat suatu rencana pembelajaran menjadi lebih baik lagi saat digunakan dalam pembelajaran. Sehingga memodifikasi rencana pembelajaran ini dapat dijadikan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan siswa, meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, serta mendorong pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum yang sedang berlaku, yaitu kurikulum merdeka. Bagian apa saja yang akan dimodifikasi? Nah, sebelumnya saya telah mendapatkan modul atau rencana pembelajaran yang dibuat atau disusun oleh Ibu Laili selaku guru pamong saya saat saya PPL di SMA Negeri 7 Malang saat ini. Ibu Laili merupakan ibu guru di SMA Negeri 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sehingga saya mendapatkan rencana pembelajaran materi teks anekdot. Untuk yang pertama, yang dimodifikasi yaitu identitas dan informasi umum. Yang kedua, bagian langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, bagian lampiran. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian identitas dan informasi umum, bisa kita lihat sebelum modifikasi. Bagian ini terdapat beberapa macam, yaitu penyusun, nama sekolah, program keahlian, mata pelajaran, dan lain sebagainya, hingga indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini menurut saya masih kurang, sehingga sesudah modifikasi saya di dalamnya menambahkan yang pertama ada sarana prasarana. Saya juga menambahkan profil Pancasila yang terdiri dari kebinekaan global. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada berpikir kritis atau bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Dan yang kelima gotong royong. Selain itu saya juga menambahkan kompetensi awal, yang di dalamnya peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, arahan ataupun pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks baik fiksi maupun non-fiksi dalam bentuk monolog, dialog, atau gelar wicara. Selain itu saya juga menambahkan pemahaman bermakna. Dalam membuat teks anekdot, kita perlu mengetahui apa itu teks anekdot yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, aspek kebahasaan, dan bagaimana cara membuat teks anekdot. Selain itu, yang terakhir saya menambahkan persiapan pembelajaran, yang dalam hal ini
memperhatikan kesiapan pembelajaran meliputi kesiapan bahan ajar, buku, laptop, smartphone, LCD, video, foto, atau asesmen untuk disiapkan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, selain bagian identitas dan informasi umum, saya juga memodifikasi dalam modul bagian langkah pembelajaran. Sebelum modifikasi, bisa kita lihat bahwa langkah pembelajaran ini pada bagian orientasi yang nomor 3 itu ada kalimat guru mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil nama siswa atau peserta didik. Kemudian yang nomor 10, guru mengingatkan kesepakatan kelas dan bertanya jawab terkait kesepakatan kelas. Nah, dalam hal ini menurut saya kurang pas karena pada kalimat-kalimat sebelumnya kata pertama itu peserta didik, objeknya itu peserta didik. Jadi, setelah saya modifikasi, saya mengubahnya menjadi kalimat peserta didik dicek kehadirannya oleh guru. Dan yang nomor 10, peserta didik mengingat dan bertanya jawab dengan guru tentang kesepakatan kelas. Jadi, kalimatnya sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang dalam hal ini peserta didik sebagai objek atau kata pertama dalam kalimat. Kemudian bagian ketiga yaitu lampiran. Sebelum dimodifikasi, bagian lampiran ini belum terdapat ringkasan materi atau bahan ajar dari guru sendiri. Hanya lampiran LKPD dan asesmen saja yang ada di rencana pembelajaran Ibu Laili ini. Sehingga perlu saya modifikasi atau saya menambahkan ringkasan materi sebagai tolok ukur guru bahan ajar untuk guru tersebut dalam mengajar. Jadi bagian lampiran sesudah saya modifikasi, saya menambahkan bahan ajar di dalamnya yaitu ringkasan materi yang terdiri dari pengertian teks anekdot, tujuan teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, aspek kebahasaan teks anekdot, cara membuat teks anekdot. Intinya tentang materi teks anekdot untuk bahan ajar guru tersebut. Nah, kesimpulannya menurut saya, rencana pembelajaran yang telah dibuat atau disusun oleh Ibu Laili ini selaku guru pamong saya saat PPL di SMA Negeri 7 Malang ini dalam materi teks anekdot sudah jelas, sudah baik, mudah dipahami, rapi, dan urut. Namun, hanya perlu menambahkan bagian-bagian yang masih belum ada pada bagian identitas dan informasi umum tadi, serta saya menambahkan ringkasan materi pada bagian lampiran agar guru memiliki bahan ajar tersendiri bagi siswa dalam mengajar. Nah, itu tadi modifikasi dari saya tentang rencana pembelajaran teks anekdot yang disusun oleh guru pamong saya saat PPL di SMA Negeri 7 Malang. Dari saya cukup sekian. Apabila saya terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.